Telah terjadi kasus korupsi di sebuah perusahaan ternama yaitu PT Dwi Daya Worldwide. Diketahui dua tersangka korupsi melakukan penggelapan dana perusahaan. Berikut detail kejadian akan disampaikan oleh kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video tentang tindak pidana kasus korupsi. Saya Randi Septian Bagus Prakoso dengan EPM 02, saya di sini berperan sebagai pimpinan dari PT Dwi Daya Worldwide. Saya Endang Palupi dengan EPM 05, saya berperan sebagai manajer keuangan. Saya Anggi Filanti dengan EPM 06, saya berperan sebagai sekretaris pimpinan perusahaan. Saya Devana Salma Anggianata dengan EPM 07. Saya berperan sebagai staf keuangan. Pak Randi adalah seorang pimpinan tertinggi di sebuah perusahaan besar di kota Tulungagung. Ia merupakan seorang kepala pimpinan yang terkenal jujur dan sopan. Pada suatu pagi seperti biasanya Pak Randi pergi ke perusahaannya dengan mengendarai mobilnya. Setelah sampai di kantor, tak lama berselang ia memanggil Anggi sekretarisnya untuk datang ke ruangannya guna menanyakan tentang jumlah pendapatan dan pengeluaran uang di perusahaan. Berapakah pendapatan dan pengeluaran kita selama sebulan ini? Pendapatan kita di bulan ini sangat minim, Pak. Dan juga pengeluaran kita di bulan ini sangat banyak. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hal itu dikarenakan banyaknya kebutuhan kantor yang harus kita beli dan diperbaiki. Di antaranya perbaikan komputer-komputer yang sudah mulai rusak dan diperlukannya membeli kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang baru. Bisa saya lihat berkas rincian pengeluaran perusahaan? Tolong tanyakan ke bagian staf keuangan. Baik, Pak. Akan saya sampaikan. Setelah bertemu dengan Pak Randi, Anggi menelpon seseorang guna menyampaikan permintaan dari pimpinannya tersebut. Temui saya di belakang gedung sekarang. Apa memanggilku kemari? Devana adalah sahabat Anggi sekaligus staf keuangan yang amat dipercaya di perusahaan itu. Pak Randi meminta salinan berkas rincian pengeluaran perusahaan bulan ini. Aku ingin kamu mengurus hal itu. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal itu? Apa dia mencurigai sesuatu? Entahlah. Tapi siapkan saja. Baik. Akan aku kerjakan dengan hati-hati. Dev, belum selesai kerjaannya? Belum. Masih ada data yang harus aku kerjakan. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu. Setelah kepergian salah satu staf keuangan itu, Devana bergegas menuju meja kerja Bu Endang selaku manajer keuangan perusahaan. Ia memastikan data keuangan bulan ini. Keesokan harinya, Anggi menyerahkan berkas yang sudah dibuat Devana kepada Pak Randi. Pak Randi melihat rincian berkas tersebut dengan seksama, tanpa sadar jika terdapat kecurangan dalam transaksi keuangan perusahaan tersebut. Baiklah jika memang begitu, namun kau harus terus perhatikan dengan jelas pendapatan dan pengeluaran di kantor secara teliti. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi. Anggi berjalan keluar dari ruangan Pak Randi dengan tersenyum tipis. Seorang manajer keuangan di perusahaan Pak Randi yang bernama Endang datang menemui atasannya, guna menyampaikan kejanggalan yang ia rasakan dalam keuangan perusahaan. Selamat siang, Pak. Saya ingin menanyakan bagaimana bisa pendapatan kita belakangan ini mengalami penurunan yang drastis, Pak. Padahal sepertinya kerja kita tidak pernah berubah, bahkan mungkin belakangan ini lebih giat.
Terbukti sebagian karyawan melakukan lembur kerja. Mungkin memang pendapatan kita sama dengan hari-hari lalu, namun Anggi bilang banyak kebutuhan perusahaan yang harus diperbaiki dan diganti yang baru. Sepertinya Bapak salah, karena barang-barang di perusahaan tidak ada yang diperbaiki ataupun diganti. Semua barang perusahaan tersebut masih layak pakai. Itu tidak mungkin, mungkin kamu salah atau belum mengeceknya. Tidak Pak, saya yakin, saya tidak mungkin salah. Saya telah mengecek semua barang dan memang tidak ada yang baru ataupun yang diperbaiki. Pak Randi bingung dengan penjelasan yang berbeda dari kedua bawahannya. Sementara itu, di ruangan Anggi terdengar bunyi telepon berdering. Bagaimana? Sudah berapa persen hasil saham yang masuk ke dalam rekening itu? Aku sudah dapat hampir 45% saham dari perusahaan ini. Tinggal sedikit lagi mungkin aku akan selesai menguasai seluruh perusahaan ini. Setelah pulang kerja dan sesampainya di rumah, Pak Randi memikirkan perkataan Endang sambil melihat laporan keuangan yang telah diberikan Anggi. Apakah selama ini Anggi telah memakai uang perusahaan untuk kepentingannya sendiri, atau malah ia pergunakan untuk hal yang lain? Namun ia menepis pikirannya tersebut. Ia berpikir tidak mungkin Anggi melakukannya, mengingat Anggi sudah lama bekerja di perusahaannya. Lalu, dengan pikirannya yang masih bertanda tanya, ia berharap esok adalah hari yang baik baginya. Pagi ini lain dari biasanya. Pak Randi pergi ke perusahaan dengan perasaan yang masih gundah akan hilangnya uang perusahaan. Hari ini Pak Randi mengumpulkan seluruh staf dan karyawan untuk rapat membahas kemana hilangnya uang perusahaan. Namun di saat rapat dimulai Anggi tidak kunjung datang. Pak Randi yang tidak ingin membuang waktu, ia berniat untuk segera memulai rapat. Baiklah, rapat akan segera kita mulai. Apakah masih ada staf yang belum hadir? Salah satu staf kami yang bernama Devana tidak hadir tanpa alasan Pak. Para karyawan lain mulai membicarakan Devana yang tidak menghadiri rapat tanpa alasan. Jauh sebelumnya, para karyawan dan staf keuangan sudah mencurigai sikap Devana yang memiliki gerak-gerik yang janggal, sampai akhirnya rapat pun berakhir. Salah satu staf menemui Bu Endang seusai rapat. Permisi Bu, ada hal yang perlu saya sampaikan. Iya, silahkan. Akhir-akhir ini saya merasa sedikit curiga dengan sikap salah satu staf kita Devana Bu. Ia pernah membuat salinan salah satu berkas keuangan perusahaan kita. Setelah saya cari tahu, ternyata dalam berkas itu terdapat beberapa hal yang tidak sesuai. Apa hal itu sudah terjadi cukup lama? Sudah sekitar 2 minggu yang lalu Bu. Setelah mendengar pengakuan dari staf-staf lain, Endang pun akhirnya mencari bukti-bukti atas kecurigaan terhadap salah satu stafnya. Melakukan penyelidikan, diketahui bahwa Devana terbukti melakukan penyelewengan dana perusahaan, di mana ia adalah kaki tangan dari sekretaris pimpinan perusahaan, yaitu Anggi. Justru mereka simpan dalam rekening rahasia mereka berdua. Anggi dan Devana ditangkap di rumah mereka beserta barang bukti berupa uang yang mereka gelapkan. Devana dan Anggi pun dijerat pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUP tentang pasal penggelapan uang perusahaan dengan pelaku penggelapan dalam sebuah jabatan dapat diancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Berikut kejadian korupsi di PT Dwi Daya Worldwide yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasi dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi negara maupun masyarakat. Contohnya, 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi. 2. Menurunkan tingkat investasi. 3. Meningkatnya tingkat kemiskinan. 4. Meningkatkan ketimpangan pendapat. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.